Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Sudah lama juga aku nggak upload video terbaru karena memang kemarin-kemarin itu kan aku lagi sibuk menghadapi uh, tes di tempat kerja aku dan di tempat studi aku. Dan semuanya sudah dilalui dengan baik dan aku pun sudah lulus, jadi memang sudah lega dan aku akan kembali aktif upload video-video terbaru. Untuk kamu yang masih setia nonton video di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini ditekan tombol subscribe-nya. Jadi kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Aku upload video terbaru setiap minggunya. Dan tentunya dengan kasus-kasus atau cerita-cerita yang sudah pasti menarik. Untuk itu tetap setia di channel aku ini with me Mel. Terima kasih. Oke guys, kali ini aku akan bawain satu kasus yang lumayan agak tragis ya. Dan kebetulan kasus ini memang baru beberapa bulan terjadi di sini. Untuk itu kita langsung dengerin aja yuk ceritanya. Taylor Marton Parker, wanita berusia 27 tahun, dan dia memiliki 2 orang anak dari pria yang berbeda. Jadi dia pernah menikah dan bercerai, lalu dia memiliki pacar dan mempunyai anak dari pacarnya. Taylor bekerja di salah satu klinik, tapi tidak banyak informasi yang aku ketahui. Apakah dia sebagai seorang perawat ataupun sebagai seorang dokter, jadi memang belum banyak informasi yang aku dapatkan ya. Jadi pada usia 8 tahun, Taylor ini memiliki bobot tubuh yang lumayan agak besar dan dia tidak percaya diri. Dan untuk membangun rasa percaya dirinya, dia seringkali membuat atau mengarang cerita yang membuat orang-orang itu merasa kasihan kepada dia, merasa iba. Jadi dia mulai banyak teman gitu loh, banyak yang berdatangan kepada dia. Dan salah satu contoh kebohongan dia pernah bilang sama teman-temannya kalau dia itu menderita kanker. Dan ya pastinya gitu loh, pastinya kan teman-temannya langsung kasihan kepada dia, jadi dia langsung mendapatkan dukungan dari teman-temannya, which is sebenarnya dia itu tidak menderita kanker. Dan Taylor juga pernah bilang sama teman-temannya kalau dia itu punya pacar dan dia pernah mandi bareng sama pacarnya. Usia 8 tahun, teman-temannya juga langsung kayak agak-agak kayaknya nggak mungkin gitu ya, pastinya kan orang tuanya pasti akan melarang gitu. Pada saat Taylor di high school, Taylor juga pernah bilang ke teman-temannya kalau dia itu mengalami kecelakaan, jadi Taylor ke sekolah itu harus memakai tongkat. Tapi teman-temannya agak-agak kayak yang curiga juga, karena kan Taylor ini kadang-kadang pakai tongkat, nanti hari selanjutnya dia jalan normal biasa nggak pakai tongkat. Nanti hari selanjutnya dia pakai tongkat lagi, jadi teman-temannya langsung kayak yang ini orang sebenarnya bener-bener kakinya sakit apa gimana gitu. Jadi mereka sudah mulai curiga dengan apa yang Taylor ceritain. Dan pada saat SMA juga Taylor bilang sama teman-temannya kalau Taylor itu memiliki pacar. Tapi teman-temannya tidak pernah lihat kalau Taylor itu dijemput atau Taylor itu menunjukkan pacarnya gitu, wujud pacarnya. Dan Taylor juga bilang ke teman-temannya kalau setiap weekend Taylor itu sama pacarnya pergi nonton di bioskop. Tapi setiap teman-temannya tanya, boleh nggak sih aku lihat foto pacar kamu? Dan Taylor pun selalu menolak gitu. Taylor selalu bilang, aku nggak punya foto pacar aku. Kayaknya nggak mungkin ya, maksudnya kan ya. Zaman-zaman SMA gitu, pastinya kan ya ada lah ya foto cowok atau cewek kita, entah di handphone ataupun di dompet gitu. Dan teman-temannya tentunya curiga. Jadi kalau Taylor itu sepertinya berbohong. Taylor juga pernah bilang sama teman-temannya kalau dia itu pernah hamil, dan pada saat teman-temannya cari tahu mengenai kehamilannya, Taylor langsung bilang, oh aku udah keguguran. Kayaknya teman-teman itu semakin curiga gitu loh dengan apa yang Taylor sampaikan kepada teman-temannya. Dan hingga satu waktu Taylor itu benar-benar hamil, dan akhirnya Taylor pun menikah dengan pria ini, dan setelah melahirkan Taylor pun bercerai. Dan setelah bercerai, Taylor juga memiliki pacar baru lagi dan hamil lagi dari cowok tersebut, dan setelah melahirkan mereka putus. Dan untuk cowok yang kedua tidak sampai menikah ya. Hingga dengan berjalannya waktu, kehidupan Taylor berubah
Dan ada isu kalau Taylor melakukan operasi merubah penampilan bobot tubuhnya yang besar, hingga dia menjadi sosok yang cantik dan langsing. Taylor pun banyak mendapatkan pujian dari teman-temannya atas perubahan dirinya. Dan setelah itu, Taylor memutuskan untuk menghapus akun Facebook lamanya, dan dia buat akun baru dengan penampilannya yang baru. Dan ada isu yang berkembang, kalau Taylor ini menyembunyikan sesuatu dari keluarganya dengan menghapus semua anggota keluarganya di Facebook. Dan dia juga tidak berkomunikasi lagi dengan keluarganya. Dan mungkin dia beranggapan dengan dia penampilan yang barunya itu, jadi dia lahir baru lagi dan dia memiliki kehidupan baru lagi. Jadi dia sepertinya pengen tutup buku gitu dengan kehidupan dia yang lamanya, dan dia juga menyembunyikan sesuatu dari keluarganya. Hingga satu waktu, Taylor bertemu dengan Regan di Facebook. Dan mereka pun menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Regan memiliki suami dan anak perempuan yang cantik. Dan saat itu, Regan sedang hamil anak kedua. Taylor pada saat itu juga sudah memiliki pacar yang bernama Wade. Taylor bilang ke teman-temannya di Facebook kalau dia hamil. Dan menurut temannya Taylor yang kenal dengan keluarganya Taylor, mungkin alasan Taylor blok semua keluarganya di Facebook karena Taylor pernah menjalani operasi histerektomi jauh sebelum dia memiliki anak yang kedua dikarenakan adanya komplikasi. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau Taylor itu pernah menjalani operasi histerektomi atau operasi pengangkatan rahim, jadi tentunya ya mustahil gitu ya kalau si Taylor bisa memiliki anak lagi. Jadi di Facebook barunya si Taylor juga selalu update mengenai kehamilannya dia. Jadi seperti kayak yang pada saat dia berkunjung ke dokter kandungan untuk memeriksa janinnya, dan juga ada dia upload foto-foto hasil USG-nya juga. Jadi dan dia juga langsung kayak yang kasih kasih status kalau dia tuh happy karena ini kan merupakan anak pertamanya dari pacarnya si Taylor ini ya, si Wade. Jadi sepertinya memang ya Taylor pada saat itu memang sedang benar-benar hamil. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau ini kan merupakan anak pertamanya Wade ya, pacarnya si Taylor. Dan tentunya si Wade itu happy banget ya, seneng banget gitu loh. Dan setiap Taylor dan Wade itu pergi ke dokter kandungan untuk memeriksakan janinnya, si Taylor itu bilang sama si Wade, kamu lebih baik tunggu di ruang tunggu aja. Karena kan lagi pandemik begini, jadi hanya diizinkan hanya pasiennya saja gitu yang boleh datang ke ruang pemeriksaan. Jadi yang pengantar itu harus tunggu di ruang tunggu. Dan Wade pun ya pastinya harus menuruti ya. Jadi Wade juga nunggu di ruang tunggu. Dan Taylor diperiksa janinnya. Dan setelah selesai, Taylor bilang ke pacarnya gitu, ke si Wade, kalau janinnya sehat-sehat aja, semuanya baik, dan Wade pun tentunya senang. Dan setelah itu Taylor langsung posting di Facebook dan dia bilang kalau baru selesai diperiksa janin aku di dokter kandungan dan semuanya baik-baik aja dan pacarku juga happy. Jadi ya seperti aku bilang sebelumnya gitu loh. Jadi Taylor itu selalu update tentang kehamilannya. Jadi Taylor juga mengupdate kapan waktunya akan dijalani operasi sesar. Sehari sebelum C-section atau operasi sesar, Wade itu pacarnya si Taylor ini bilang sama si Taylor, nanti aku langsung ketemuan aja di rumah sakit ya pada saat sore hari. Karena kan pagi ini harus kerja, jadi nanti aku langsung datang ke rumah sakit, langsung melihat bayi kita. Jadi Wade itu happy banget, senang banget gitu kan. Dan akhirnya Taylor pun setuju, dan ternyata sehari sebelum dilakukan operasi sesar, si Taylor ini janjian gitu ketemuan sama si Regan, temannya yang di Facebook. Dan Taylor pun membawakan hadiah kepada si Regan. Inilah hari yang ditunggu. Hari di mana bertepatan Taylor akan menjalani operasi sesar, ada panggilan dari 911 yang sangat mengejutkan dari seorang ibu. Ibu tersebut melaporkan kalau dia mendatangi rumah anaknya dan dia melihat posisi anaknya yang sudah berada di lantai dengan banyak darah di mana-mana. Ibu itu teriak kalau anak saya dibunuh, anak saya dibunuh. Setelah polisi dan tim paramedis datang, ibunya bilang anak saya sedang hamil. Apakah bayinya bisa bertahan? Dan setelah polisi membalikan badan wanita tersebut,
Ini hal yang sangat buruk ya. Ternyata ada sayatan di perutnya dan perutnya terbuka dan bayinya sudah hilang. Wanita malang tersebut adalah Regan. Gila ya. Dan jadi ternyata di saat yang sama, pada saat ibunya si Regan ini, temannya Taylor, nelfon ke 911, nelfon ke polisi, di saat yang sama, si Taylor itu di-stop oleh polisi di jalan. Jadi ternyata Taylor itu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, melebihi batas maksimal, dan Taylor pun di-stop sama polisi. Dan pada saat polisi memberhentikan Taylor, polisi pun melihat kalau Taylor itu sedang memegang bayi yang masih berumuran darah, dan masa ada tali pusar bayinya itu langsung disembunyiin di dalam perutnya si Taylor. Dan Taylor pun langsung pura-pura panik, dan Taylor pun langsung bilang, tolong selamatin bayi saya baru melahirkan, tolong selamatin bayi saya dan bawa saya dan bayi saya ke rumah sakit gitu. Dan pada saat di rumah sakit, Taylor itu menolak gitu loh untuk diperiksa dengan dokter. Aneh ya pastinya ya. Maksudnya kan kalau memang kita bener-bener baru melahirkan, ya pastinya kita pengen banget gitu cepat-cepat diselamatin sama dokter kan ya. Dan bukan menolaknya. Dan Taylor pun menolak, dan tentunya kan polisi curiga. Dan Taylor pun bilang kepada polisi, selama anak saya baik-baik saja, tolong dikembalikan ke saya dan saya mau langsung pulang aja gitu loh. Dan tentunya kan polisi agak aneh gitu ya. Dan setelah polisi berbicara dengan dokter kandungan langsung bilang, ini perempuan tidak baru saja melahirkan. Dan dokter kandungan juga bilang kalau ini bukan bayinya si Taylor. Dan polisi langsung menahan si Taylor, menginterogasi si Taylor. Dan pada saat yang bersamaan, suaminya si Taylor tuh datang doang ke rumah sakit. Karena kan dia kan, ya seperti aku bilang sebelumnya, kalau suaminya Taylor ini kan setelah pulang kerja akan langsung melihat babynya ya. Jadi Wade itu tentunya sudah seneng banget karena dia berharap, oh aku pulang kerja, aku akan langsung melihat bayi aku. Dan pada saat Wade datang ke rumah sakit, bukan bayi yang ditemukan, tapi polisi. Dan polisi langsung menginterogasi Wade, apakah Wade itu tahu mengenai bayi yang ada bersama dengan si Taylor. Dan setelah polisi menghubung-hubungkan dengan ibu yang telepon 911 karena anaknya dibunuh dan bayinya diculik, dengan Taylor yang membawa bayi dan itu bukan merupakan bayinya si Taylor, jadi mereka berkesimpulan kalau Taylor lah pelaku pembunuh Regan, wanita yang sedang hamil. Tapi agak-agak bingung juga ya, maksudnya kan setelah polisi menginterogasi si Wade dan Wade itu dibebaskan karena ternyata Wade itu tidak terlibat. Tapi apa Wade itu nggak tahu ya, maksudnya hari-hari kan mereka tinggal bersama gitu, masa nggak tahu sih kalau si Taylor itu apakah emang lagi hamil beneran, apa tidak hamil kan? Apa mungkin si Taylor bener-bener pinter gitu ya nyembunyiin kehamilannya? Memang agak-agak aneh ya. Akhirnya Taylor pun langsung ditangkap dan Wade dilepaskan karena tidak terbukti terlibat atas penculikan bayi Regan dan pembunuhan Regan. Ada isu yang berkembang di sosial media, jadi sebenarnya si Taylor itu sedang mengincar wanita-wanita hamil di Facebook dan dia ingin memiliki bayinya dengan berpura-pura kalau dia tuh sedang hamil. Jadi sangat disayangkan ya kalau si Regan ini mengalami kejadian yang sangat tragis. Dia harus kehilangan nyawanya dan dia pun harus kehilangan bayinya. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran, harus lebih berhati-hati lagi siapapun itu juga di luaran sana. Kalau mau berteman, di online, like di sosial media kayak Facebook atau Instagram. Kalau kita nggak kenal, jadi memang harus hati-hati banget ya. Jadi jangan langsung kayak yang diterima gitu aja. Kita kan nggak pernah tahu ya niat mereka itu apa. Oke guys, itulah tadi kisah yang cukup tragis yang menimpa Regan. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa di like. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah ini ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya. Jadi kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Dan sekali lagi tetap berhati-hati.
Stay safe, stay clean, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.